Tahukah Anda, ekspor baby lobster ilegal yang berada di kawasan Sumatera bagian timur ini sangat merajalela. Kami khususnya dari Fisik Unsri sudah mengambil data dari pihak-pihak berwajib seperti Bea Cukai yang menangani hal tersebut. Data yang kami ambil dari Bea Cukai tersebut yaitu pada tahun 2018 sudah mencapai 2 juta lebih ekor dan kerugian negara mencapai 400 miliar. Tingginya harga dan permintaan dari pengepul mendorong nelayan untuk menangkap benih lobster sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan dampak dari ekosistem dan lingkungannya. Meskipun telah ada aturan pelarangan penangkapan benih lobster yang mengikat untuk setiap nelayan, terdapat dua faktor yang saling terkait tentang mengapa benih lobster menjadi komoditas yang sering dilakukan penyelundupan, yaitu permintaan benih lobster yang tinggi dan harga yang cenderung mahal. Kemudian faktor-faktor tersebut menyebabkan terjadinya penyelundupan benih lobster yang marak terjadi secara internal maupun eksternal. Pada tahun 2014, benih lobster mencatat harga penjualan sekitar 20.000 per ekor untuk jenis mutiara, sedangkan untuk jenis lobster pasir dihargai dengan harga sekitar 17.000 per ekor. Pada tahun 2018, harga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Untuk benih jenis lobster mutiara dijual dengan harga 79.000 per ekor sampai dengan 90.000 per ekor, dan untuk jenis pasir sekitar 18.000 sampai dengan 26.000 per ekor. Namun, harga tersebut adalah harga beli dari pengepul ke nelayan. Berbeda ketika benih lobster tersebut dibawa oleh pengepul ke negara tujuan. Sebagai contoh, ketika sampai di Vietnam, benih lobster bisa mencapai harga sekitar 145.000 per ekor untuk jenis mutiara, sementara untuk jenis pasir bisa mencapai 2 kali lipatnya atau sekitar 52.000 per ekor. Jika dilihat dari angka, maka penjualan benih lobster ini dinilai lebih menguntungkan dibanding dengan menjual satuan yang berukuran dewasa. Badan Karantina Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah melakukan pemantauan serta pendataan terkait penyelundupan benih lobster yang terjadi pada sekitar tahun 2014 sampai 2018, yaitu tepatnya ketika Peraturan Menteri tentang Aturan Penangkapan Lobster keluar. Dari data yang didapatkan, maka pemerintah sudah berhasil mengamankan penyelundupan senilai 27,3 miliar. Sepanjang tahun 2014 sampai dengan 2017, angka kerugian akibat penyelundupan benih lobster ini terus meningkat. Hingga di tahun 2018, pemerintah berhasil menggagalkan penyelundupan benih lobster sebanyak 2 juta ekor benih lobster dengan kerugian sekitar 400 miliar rupiah. Dengan meningkatnya angka kerugian setiap tahunnya, maka hal tersebut dapat memiliki dampak yang beragam terhadap negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Tergantung pada sejauh mana negara-negara tersebut bergantung pada impor lobster dari Indonesia dan bagaimana mereka terlibat dalam perdagangan dan industri perikanan. Penurunan pasokan dari Indonesia dapat menyebabkan rantai pasokan dan industri perikanan di negara-negara yang terlibat dalam perdagangan dengan Indonesia dan sektor-sektor terkait menjadi terpengaruh seperti penyulingan, pengolahan, dan ekspor produk perikanan. Juga kenaikan harga di pasar lokal, dan hal-hal tersebut tentunya dapat mempengaruhi lobster sebagai bahan baku dalam industri kuliner dan restoran. Negara-negara di kawasan tersebut mungkin mencari alternatif pasokan lobster dari sumber lain jika pasokan dari Indonesia terhambat. Hal ini tentunya dapat menciptakan peluang bagi negara-negara lain yang memproduksi lobster untuk meningkatkan ekspor mereka. Terlebih lagi, apabila terjadi penurunan suplai akibat ekspor baby lobster ilegal, maka dapat berdampak pada neraca perdagangan dan pendapatan Indonesia. Hal ini pun dapat mempengaruhi hubungan ekonomi antara Indonesia dan negara-negara tetangga di Asia Pasifik. Dalam rangka menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan mengelola dampak ekonomi, negara-negara di kawasan Asia Pasifik seringkali bekerja dalam organisasi regional dan internasional seperti ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, dan FAO, Food and Agriculture Organization, untuk mengatasi masalah perikanan dan lingkungan laut secara kolaboratif.